Apa? Sakit. Ya. Oke, kita doakan semoga mereka lekas sembuh agar dapat kembali dari kehidupan dengan kita di sini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya harus berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila maju. Silakan ibu kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ibu akan mengulas materi pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Apa betul ya? Tentang gejala sosial Bu. Nah, gejala sosial itu apa seingat betul ya? Gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Iya, benar sekali apa yang disampaikan Mbak Toya. Kemarin kita belajar tentang gejala sosial yang yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik itu dalam aspek kehidupan sosial, politik maupun budaya. Nah, sebelum masuk materi, terlebih dahulu Ibu mau nanya nih. Ada nggak sih dari kalian yang dari bangun pagi tadi sampai sekarang kalian tidak berkomunikasi atau tidak berbicara dengan satu orang pun sampai kalian berada di dalam kelas ini? Ada nggak? Gak ada ya. Pasti semuanya dari pagi sampai sekarang sudah pernah berbicara dengan seseorang, baik itu ibu, teman, atau lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita itu harus berkomunikasi? Kita harus ngomong sama orang lain. Ada yang tahu nggak? Karena kita ini pada dasarnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, apa yang Ibu sampaikan ini akan relate sekali dengan materi kita hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan baik. Apa aja sih interaksi yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada yang pertama, kita akan mengetahui apa sih interaksi sosial itu. Kemudian kita akan belajar mengenai syarat interaksi sosial dan ciri interaksi sosial. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan ada diskusi kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 2 orang. Nanti kita akan setiap kelompok akan mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan. Nah, masing-masing nanti menganalisis lembar kerjanya, kemudian nanti ada sesi presentasi dan tanya jawab. Begitu ya? Mudah dipahami? Bisa Bu. Oke. Terlebih dahulu coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ini yang pertama nih, kira-kira gambarnya apa? Ini lagi di pasar. Jadi gambarnya apa? Gimana? Jualan buah. Yang kedua ini ada guru sedang mengajar. Yang ketiga ini ada bantuan. Iya, tentara dan HP sama-sama mendorong mobil. Nah, ini ketiga gambar ini merupakan contoh atau bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat. Misal yang pertama ini adalah bentuk interaksi individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Ada pedagang dan ada pembeli. Nah, yang foto kedua ini merupakan contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Seorang individunya ini terbentuk dalam sosok guru dan kelompoknya ini adalah siswa. Jadi guru sama siswa, individu dengan kelompok. Dan yang gambar yang ketiga ini adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, itu terwujud dalam kelompok TNI tadi itu sedang membantu dengan kelompok warga untuk sama-sama menyelesaikan mobil yang sedang mogok. Begitu, mudah dipahami? Bisa Bu? Bisa. Nah, kira-kira setelah kalian melihat ada 3 gambar di depan ini dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalian ada muncul pertanyaan apa sih kaitannya dengan interaksi sosial yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira apa sih yang kalian penasaran dari 3 gambar ini? Ayo, siapa? Bu, saya Bu. Iya, yang punya, silakan. Oke, gantian ya. Dari gambar seperti itu, kenapa disebut interaksi itu? Terus bagaimana syarat terjadinya interaksi sosial itu? Kenapa? Bagaimana? Jadi tadi Mbak Toya nanya bagaimana sih syarat interaksi sosial? Bagaimana syarat interaksi sosial? Baik, benar sekali, karena setiap interaksi itu pasti ada syaratnya. Terima kasih Mbak Dunia. Kemudian ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Kira-kira apa misalnya? Oke, Mbak Dika, silakan. Dari ketiga gambar tersebut sebenarnya apa sih yang disebut sebagai
interaksi sosial? Iya, baik, benar sekali, bagus sekali pertanyaannya. Dari ketiga tersebut, apa sih itu interaksi sosial? Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Kemudian, ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Saya Bu. Iya, silakan ya semua. Dari ketiga gambar itu, saya ingin bertanya, apa yang menjadi ciri dari interaksi sosial? Iya, baik. Jadi pertanyaan yang bagus sekali peristiwa, apa yang menjadi ciri dari interaksi sosial? Nah, kita sudah dapat tiga pertanyaan ini. Apa yang menjadi ciri? Nah, ketiga pertanyaan ini, silakan ini menjadi dasar untuk menganalisis lembar kerja yang Ibu berikan tadi. Dari masalah tiga ini dianalisis kepada masing-masing gambar yang kalian peroleh. Nah, nanti tiap-tiap kelompok akan menganalisis satu-satu foto yang menjadi nada dari tiga kelompok. Kelompok satu menganalisis gambar satu, kelompok dua menganalisis gambar dua, dan kelompok tiga menganalisis gambar tiga. Begitu ya? Oke, silahkan sekalian kelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Oke, sekarang waktunya 10 menit untuk mengerjakan, dan nanti jangan lupa ada yang presentasi. Silahkan dikerjakan. Nah, kalian bisa menggunakan LKS atau internet kalian untuk menganalisis ketiga soal ini. Gimana pekerjaan kesulitan apa? Belum, ini nanti bisa sambil cari tulis. Ya, ini lagi sambil nyari kan aku coba sekali punya foto gitu ya. Yang Bu tadi habis itu. Mana nih? Mana? Mana? Dan kamu mau coba mana? Ambil apa-apa itu. Iya. Ini ada punya kali. Oh, udah sedih banget untuk Itu tadi. ini ada kerja juga. Ini. Tadi yang pada kelas mana? Sebelah sana deh. Silahkan yang mau presentasi. Saya dulu. Iya, kelompok berapa itu? Kelompok pedagang dan pembeli ya? Nah, itu ya. Ya. Betul. Silahkan yang mau presentasi, Mbak Siwa. Yang kalau lain silahkan sambil menyimak, kemudian nanti ada barangkali ada komentar, pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dari gambar satu, yaitu interaksi antar pedagang dan pembeli. Nah, dari gambar pedagang dan pembeli menunjukkan interaksi yang terjadi di pasar. Pelaku interaksi terdiri dari pedagang dan pembeli dan ada di dimensi waktu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasi yang sangat baik. Baik, dari teman-teman kelompok lain, ada yang ingin mau bertanya? Mbak Siwa di sini dulu. Ya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya? Iya. Dari presentasi kelompok satu tadi kan jelas satu interaksi pedagang dan pembeli. Bisa pembelinya nggak jadi beli, apakah kita disebut sebagai interaksi ya? Baik, jadi mereka bertanya, karena itu pedagang dan pembeli, kalau misal pembelinya nggak jadi beli, apakah itu tetap disebut sebagai interaksi sosial? Bagaimana tanggapan kelompok Mbak Siwa? Izin menjawab, menurut kelompok kami, kalaupun pembelinya tidak
dari contohnya kelompok Mbak Siwa tadi, yang pertama ini ada gambar pertama yaitu pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar. Itu merupakan contoh interaksi sosial. Kenapa? Karena interaksi sosial yang terjalin antara pedagang dan pembeli, ada wujud aksi dan reaksinya. Kemudian kembali ke pertanyaan yang menjadi poin masalah kita, syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial tadi ada dua, ada komunikasi yang disampaikan oleh Mbak Siwa tadi, ada komunikasi dan kontak sosial. Kontak sosial dari kelompok Mbak Siwa menyampaikan terjadi secara primer atau secara langsung. Mereka tatap muka bu pedagang dan pembelinya. Iya, benar sekali. Kemudian ciri dari interaksi sosial yang terwujud dalam gambar pedagang dan pembeli tadi sangat betul sekali. Ciri interaksi sosialnya ada tujuannya, pembeli mendapatkan barang, kemudian penjual mendapatkan keuntungan, kemudian ada dimensi waktu. Itu terjadi ketika di pagi hari, ketika orang-orang belanja untuk memasak. Kemudian ciri yang lainnya itu terdiri dari pelakunya ada 2 orang, minimal 2 orang. Nah itu betul sekali, ada 2 orang, ada pedagang dan pembeli. Semuanya sudah, hasil analisisnya sudah benar. Insyaallah ya. Oke, setelah diskusi kita kembali ke materi. Kalian kan udah dapat nih konsepan atau gambaran interaksi itu apa, ciri-cirinya itu bagaimana, syaratnya itu seperti apa. Nah, kita tegaskan kembali tentang pengertian interaksi sosial. Di sini ada 2 tokoh, ada Pak Suryono, ada Pak Giri dan Giri. Masing-masing menyatakan pendapatnya tentang interaksi sosial. Secara garis besar, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian kita belajar tentang syarat interaksi sosial. Kalian pasti sudah dapat gambaran nih apa itu syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Kontak sosial merupakan cara masyarakat melakukan interaksi. Nah, kontak sosial dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial primer maupun kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer dilakukan secara langsung, tatap muka. Kita lagi buka tugas untuk minggu depan, silahkan dibaca. Jadi kalian harus mencatat pengalaman kalian. Pengalaman kalian, misalnya contoh interaksi sosial yang berupa pengalaman baik maupun pengalaman buruk di Microsoft Word begitu ya. Minggu depan dikumpulkan ketika jam pelajaran. Nah, ada nggak yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini kita belajar apa sih? Ada yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Baik Bu. Ya, oke, silakan Dato ya. Jadi kesimpulan pada hari ini kita belajar mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Jadi syarat interaksi sosial itu ada 2, komunikasi dan kontak sosial. Kemudian kita belajar mengenai ciri interaksi sosial itu ada dimensi waktu, tujuan, pelaku, tujuan, orang dan kesimpulan. Iya, baik, benar sekali apa yang disampaikan Dato ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Dato ya. Hari ini kita belajar tentang pengertian interaksi sosial. Itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kemudian kita belajar syarat interaksi sosial. Ada 2, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Kemudian kita belajar ciri interaksi sosial. Ada tujuan, ada pelaku minimal 2 orang, ada dimensi waktu dan ada simbol. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Cukup baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, dan juga Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, ada asosiatif dan disosiatif. Silakan kalian nanti pelajari terlebih